Aduh, Ya. Ya, selamat malam. Balik lagi Ya. bersama kita di PRT Production di podcast apa? Obrolan Pulang kerja. Kenapa tadi kita tiba-tiba ada senam apa itu namanya Pak Ibu? SKJ ya. Dulu tahun 86. Wajar. Tahun 86. Ya. Gila. Tapi ya itu kan membuat badan kita sehat ya. Oke. Senam atau lari ataupun apapun ya, olahraga itu membuat sehat sih. Seperti Anda juga senang dong? Senang olahraga. Nih, kurang dekat cuy. Senang banget. Senang banget. Ngomong-ngomong kenapa nih kita tadi awalnya ujuk-ujuk ada senam kayak gitu? Ya, karena kali ini kita kedatangan praktisi kesehatan nih. Temanya dulu kita hari ini apa namanya nih? Namanya kesehatan ya, bukan kesetanan ya. Enggak, jangan. Bukan kesetanan. Okay. Takut saya. That's why agak Inggris sedikit. Ya. Maka dari itu, ya. Jadi kita udah memfilter sponsor-sponsor yang masuk. Iya, banyak sih ya. Banyak gitu. Tapi karena kita pengen menyocokkan dengan tema kita hari ini mengenai kesehatan, maka dipilihlah sponsor kita kali ini. Wih, apa ini? Bagus banget nih. Minyak kelapa sawit. Ini dong, coba sekarang dulu. Ya udah biarin. Seru ya. Coba. Ini tuh one and one honey ya. Yang namanya honey pasti coklat. Madu ya. Madunya bagus banget tuh, Pak Topik ya. Bagus banget nih. Oke. Sip. Ya, jadi ini one and one honey. Alias apa nih bahasa Arabnya? Alhamdulillah. Nah, ini kalau di sini sih dari Arab ya harusnya. Oke. Tanpa panjang lebar lagi karena yang panjang adalah mulut Anda, yang lebar adalah pantat Anda. Kita panggil praktisi kesehatan kita. Jadi dia itu dulu bekas dokter kecil katanya. Dokter kecil. Sesuai dengan lagunya ya. Ya, kita panggilkan dengan pembakaran rumah ya. Yuk, silakan dokter kecil kita. Bajunya aja udah putih, udah kayak dokter kecil ya. Halo. Asik banget. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Harus sehat dong. Jadi tema sehat aja. Tema kesehatan. Tema kesehatan ya. Oke. Sama segeranya ini ya. Waktu kemarin kita kan ngobrolin sama Mas Banin ini mengenai ini ya, hiburan. Sekarang kesehatan. Wah, ini pokoknya kalau setiap kali Mas Banin diundang di sini vibes-nya yang asik-asik yang asik-asik yang harus. Betul, tapi selain ini kita ada satu lagi sponsor atau kiriman nih. Dari pemirsa di rumah. Katanya supaya tambah semangat dan tambah sehat. Ada apa nih? Seru banget kayaknya. Silakan. Coba. Apa nih guys? Semangat nih. Kita jelasin dulu. Jadi ini tuh kita kan pemirsa atau penonton kita itu bukan cuma dari Indonesia. Dari India. Wah, Gak percaya kan? Gak percaya. Ini dari India. Gak percaya. Oke, thank you ya. Satu lagi buat Mas Kumar, siapa lah namanya? Kumar, bukan Jarjit, bukan. Pokoknya itulah, gue juga lupa, susah aja namanya ya, maaf ya. Ini dari India kan. Coba katanya nanti kalau gak percaya. Bedanya apa sih sama India sama Indonesia? Nah, gue juga nggak tahu, gitu cobain aja. Gimana rasanya? Acah, enes ya kan panas kan? Ini gue ya? Oh gitu ya? Coba bareng bener nggak sih? Coba, saya dulu. Yang ketiga lucu dong. Harusnya paling dong. Paling dong. Enggak, gue parah. India nih ya? India. Coba bener nggak India nggak? Boleh Julia. Jadi gini jadi India vibe-nya. Coba satu lagi. Yang ketiga lucu dong. Iya dong. Harusnya paling gong nih. Paling beban dong. Paling gong nih. Habisin dulu, jangan dulu ketawa lo. Gimana rasanya? Sawan kamahina atinga keresore. Bener ya, jadi ini deh. Satu lagi yang belum. Ini. Coba. Editor.
coba. Editor nih, coba ini. Kapan lagi? Pokoknya India. Takutnya kita 3 orang bohong atau apa. Iya. Satu lagi. Kapan lagi pokoknya India nih. Editor. Gini dong, sini dong. Coba sini. Sampai. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Aca, nehi. Gak mau mikir malah. Malas ini, Pak. Sekali lagi thank you ya. Thank you, Bapak Kumar ya. Kumar di Prancis. India kita yang sudah mengirimkan pepaya dari India. Oke, tema kali ini adalah kesehatan. Waduh, kesehatan. Ya. Oke. Kebetulan gue nih emang mantan dokter cilik. Wish. Ini asli nih. Ada sertifikat di rumah beneran. Gua tahu tuh waktu SD memang ada zaman-zamannya Ada, dokter. dokter cilik gitu kan. Zaman itu dia nggak ada. Dulu masih mantri. masih dukun beranak. Dukun beranak cilik dulu. Yang kecil ya. Mancil. Coba ceritain dulu waktu itu, maksudnya dokter kecil tuh waktu kita SD tuh ngapain sih? Gue lupa. Dokter cilik. Jadi di SD itu dulu ya pas zaman gue ya. Setiap tahun tuh ada namanya dokter cilik kumpulin dari setiap SD kecamatan. Kan saya di Loi Munding di Majalengka ya. Di SD Negeri 1 Loi Munding, SD saya. Itu dipilih dari 30 anak di satu angkatan itu. Saya dokter ciliknya. Kerjaannya apa sih? Nggak ada sebenarnya. Ya, nggak ada apapun dia. Nggak ada, cuma dapat jas, dapat sertifikat, sama udah ikut kelas-kelas aja. Dipakai nggak dipakai. Terus bisa ngobatin orang? Nggak dong. Apalagi ngobatin orang. Nggak ada, cuma gayanya aja pakai jas dokter gitu loh. Iya, cuman ya benar sih, gue juga ingat sih dulu ada dokter kecil itu, cuman ya tugasnya apa juga ya gue nggak tahu juga sih ya. Iya, nggak ada. Sebenarnya siapa ya? Nggak relate. Zaman Anda ada nggak dokter kecil? Nggak ada yang dokter kandungan. Jam kecil. Ya, itu backgroundnya. Jadi valid lah. Apa yang dia mungkin valid nih. Jadi apa namanya ya, kita juga nggak akan yang asal nih ngundang. Enggak dong. Ini melalui hasil dari filterisasi ozon juga gitu kan. Jadi 2 kali penyaringan juga. Minyak. Air putih lah. Oke, itu backgroundnya ya. Kenapa kita mengundang Mas Banin ini untuk jadi narasumber kita di Boleh. Gimana? Jadi apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau kalian tanyakan soal kesehatan? Ini masalah kesehatan. Betul. Nah, 2 kata. Kesehatan. Singkatan, nggak siap. Mohon maaf. Oke. Jadi gini, kita kan tahu nih ya, mungkin yang nonton udah pada tahu juga nih perubahan Mas Banin ini nih. Dari mungkin setahun yang lalu sampai sekarang. Dari fisik nih ya, dulu kita tahu ya, agak Doraemon. mungkin ini apa namanya Berisi gitu ya, berisi. Nah sekarang kan wah kayak orang yang berbeda banget gitu. Lu ngerasa nggak bang? Dulu Doraemon. coba kayaknya paling yang pernah keren tuh nanti Explorer itu kan. Nah kayak gitu kan. Nah sekarang kita pengen tanya-tanya nih, apa yang lo lakuin, terus gimana cara konsistennya dan lain-lain. Nah itu. Oke. Dari awal lo misalnya kiloan berapa lah gitu. Oke. Menarik. Mungkin nanti bisa tampilin ya before after ya. Oke, bisa. Before after mungkin editor yang jago bisa nih. Bisa editor. Before after. Jadi gua itu paling gede, ukuran itu berat badan di 86. 86 tuh paling gede. Nah, Pak Ridik yang ngerasain barang nih waktu 86 nih. Bener. Karena pada masa itu kita di klien yang kita tuh disuguhin pisan lah. Dipernahin pisan. Iya. Dimanja lah sama klien kayak tiap pagi makan sarapan hotel. Iya, benar. Sarapan hotel kan nggak main-main ya gitu ya. Benar. Kayak nggak tiap hari gitu. Buah-buahannya banyak ya. Mending buah-buahan pasta. Apa itu? Udah nggak bisa saya ngomong sarapan makan. apa itu pasta? Jadi 3 bulan tuh gitu terus. Pagi sarapan hotel. Makanan banyak, cobain semua tuh. Semua dicobain. Karbonnya banyak. Makan siang pasti dikasih. Habis sarapan ya, pagi datang ke klien ini langsung dapat snack box. Snack box apa mereknya? Kayak buat ini ya, Inisial coffee break gitu lah ya. Ya, inisial Han Bakery lah. Nanti besok kita panggil Ya, Han Bakery jadi sponsor.
Betul. Pokoknya segitunya dipernahin sampai saya teh naik ke 86 kilo paling gede. Asalnya berapa? 85 ya? Normalnya sih di 78 gitu lah. 78, 76. Itu kan udah obes sebenarnya. Dia hampir 9 kilo ya? Hampir 8 kilo. Paling gede 86. 86. Nah, Terus? pada titik di mana saya merasa kayaknya harus kurus nih. Karena saya tuh ngaca itu udah ngerasa kok gue jelek sekarang ya. Kayak nggak pede gitu loh. Jadi buat tampil di depan umum, terus di video-video, di foto-foto tuh nggak pede saya karena ngerasa badan tuh jelek. Nggak proper gitu Nggak proper, leher berisi, muka cabi gitu loh. Harusnya kayak tirus kayak K-pop ya. Siapa coba K-pop? Siapa K-pop? Kim Jong. Kim Jong. Coba. Tolong fans K-pop tolong. Parah Kim Jong. Silakan diserang nih, Krik nih. Arahan besok udah hilang dia tuh. Yang baru nyala udah di cancel aja sama K-pop kan. Terus pada masa itu akhirnya saya memutuskan untuk gue harus diet nih. Jadi itu jadi resolusi untuk pengen diet. Jadi awalnya 86. Paling kecil itu sekarang saya di 65 kilo. Wes, 65 nih sekarang. Sempat paling kecil itu 62 malah. Nah, kan pasti yang namanya diet ya, wah tantangannya kan gila banget ya. Nah, Pasti. lu awalannya itu dari mana nih? Misalnya dari ngurangin makan dulu atau dari apa dulu? Nah, jadi gini, gue tuh nonton beberapa podcast ya, terutama podcast Aderai ini emang keren sih. Shout out Mas Aderai. Nah, ini makanya kita juga pengen jadi vibes kayak Adera ini, bisa menginspirasi teman-teman Gitu. Itu Salah satunya Aderai. Aduh, masih Adriani aja. Tapi Gedret jadi viral kita 3.900 kan. Akhirnya Aderai jadi tuh. Terus Adera? Nah, Aderai bilang kalau pengen nurutin berat badan, sebenarnya senjatanya 3. Pertama, kurangin asupan kalori. Kedua, atur waktu makan. Ketiga, olahraga. Nah, sebenarnya 3 poin itu aja. Salah satu dari 3 itu kita mulai jalanin, itu kita udah berkurang. Impact-nya langsung berasa, apalagi 3-3-nya. Nah, saya itu sebenarnya di awal agak ekstrim 3-3-nya langsung dilakukan. Tapi tentu pasti cobaannya berat. Yang pertama, kurangin asupan gula. Nah, karena dulu itu saya tuh sweet tooth ya, orangnya sweet tooth. Sweet tooth tuh kayak gampang makan manis, suka manis-manis. Ya habis makan pasti nyari yang manis-manis, gula lah atau bukan gula ya, minuman manis. Pena meja. Terus cewek manis. Bercanda. Pena meja. Ya cewek manis siapa sih yang nggak suka? Kalian lanjut dulu ya. Ini ada bapak gua nih di bawah. Lanjut dulu. Oh iya. Ya. Nah, jadi karena suka manis, jadi susah gitu buat ngilangin buat nggak minum manis, nggak makan manis. Aku juga suka sih yang manis. Apa tuh? Sekarang Suka apa? ya itu bukannya yang sebelah kiri lah. Kalau dari bangku suka. Oh gitu. Manis juga di sana. Editor juga ada senyum-senyum. Nah, jadi karena suka manis susah di awal tuh. Tapi dipaksain. Nah, emang berat nih. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan gimana? Pelan-pelannya adalah dimulai dari minuman manis yang paling berefek, yang paling gede lah asupan gulanya, kadar gulanya. Berarti minuman manis itu kayak apa aja ya? Minuman manis, misal minuman bersoda, Fanta, Sprite, teh pucuk, teh manis. Kalau suka teh pucuk, nggak heran mungkin gue juga kayak gini gara-gara teh pucuk. Nggak tahu ya. Tapi maaf ya teh pucuk ya. Itu kan kita, jangan dong. Ya itu, nggak apa-apa, minum teh pucuk, Fanta nggak masalah. Tapi cukupnya aja, secukupnya. Tuh, sponsor nggak masuk di mana? Terus pertama emang gue tuh kurangin minuman manis. Saya ngurangin minuman manis. Karena itu yang paling besar gulanya, tapi sedikit nutrisinya di dalam minuman manis itu. Wah, ada apa nih? Oke, lanjut. Sorry. Sorry. Ya. Tadi ada ini tukang Gojek salah alamat. Oh, ngantar apa? Iya, dia kan ngantar martabak. Ini kan Pulau Asem Timur. Dia Pulau Timur Asem. Wah, beda itu. Kayak beda pulau itu Pulau Timur Asem. Kasihan juga.
Udah, lanjut tadi sampai mana? Capek gua. Yang manis-manis. Yang pertama nih, Kurangin kalori nih ya. Jadi yang pertama itu minuman manis. Nah. Karena itu yang paling gede kadar gulanya tapi sedikit manfaatnya. Masuk akal sih, emang karena kan bentuknya air ya. Kalau kayak spray Iya. dan lain-lain itu. Udah siap ya? Ya. Udah siap. Tulisnya apa ya? Gue nggak tahu ya. Kurangin yang manis-manis ya. Kurangin manis. Nah, di samping kurangin manis, kurangin juga karbohidratnya. Jadi saya teh pada masa itu ya, pada masa awal-awal diet itu banyakin protein, dikitin karbohidrat. Kayak nasi gitu dikitin. Ya, Ya. nasi Kentang. itu biasa masih mungkin 1 porsi. Saya makan setengah porsi. Pelan-pelan aja setengah porsi. Terus Nggak lapar itu. Nggak lapar. enggak, biasain aja. Biasanya. Tapi Proteinnya proteinnya pasti banyak. inilah pasti. Oh iya. Proteinnya banyakin. Dia tetap kenyang dari protein, which is lebih sehat harusnya. Iya benar. Tapi si nasi itu bisa diganti juga itu sama juga karbohidrat juga nggak? Bisa. Nah, sebenarnya kan sumber karbo kan banyak ya, nasi, Ya, kentang atau singkong itu semua bagus sebenarnya, nggak masalah. Spaghetti, pasta, sebenarnya nggak ada masalah untuk semua ya. Yang penting nggak usah kebanyakan. Iya. Karena kadang kita tuh banyak karbohidrat, sedangkan karbohidrat itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget itu loh, cara badannya. Badan tuh nggak butuh karbo banget. Iya. Ya benar. Oke, gitu. Jadi lu manis, karbohidrat, habis itu Kurangin. Nah, yang paling ekstrim itu saya pernah ganti nasi dengan shiitake. Shiitake itu kayak mie shirataki, sebenarnya shiitake itu menjamur shirataki. shirataki. Kayak mie shirataki segala macam. Nah, Iya. itu tuh punya kadar kalori 1/5 dari nasi. Kalau nasi 1 gramnya, 100 gramnya misal 50 kalori. Kalau shirataki cuma 10 atau 5. Anda Jadi- ngerti nggak? Kecil banget kadar kalorinya. Yang gua tahu tuh shiitake aja. Shiitake apa? Jamu shiitake. Muka lu kayak jamur. Jamuran. Iya. Nah, itu Sampai sama. sekarang tuh konsisten tuh ya. Sekarang udah sebenarnya karena udah tercapai nih goalsnya. Hmm. Goalsnya kan di 65 udah tercapai. Jadi sekarang udah nggak segitunya sampai shirataki lah. Jadi masih bisa ya kayak cheating day dikit, Cheating day gitu, masih boleh ada. gitu ya. Lagi weekend cheating day. Ngerti nggak cheating day? Cheating apa cheating? Itu kan chatting kan. Iya, mantri kecil. Kurang juga. Ya, jadi gitu nih guys nih. Jadi kenapa kita ngundang ex dokter kecil nih ke sini nih. Jadi kita pengen berbagi pengalaman dia dari mulai dia waktu itu pain pointnya titik baliknya sampai bisa jadi seperti ini, mengurangi ininya dia, kesehatannya dia gitu. Nah, Iya. sekarang dari Pak Rikrik nih. Iya. Gua Gimana? kebalikannya. Ini kebalikannya nih. Gua kebalikannya. Ini kebalikannya nih. Kenapa nih? Kenapa? Suasana kan sekarang lagi panas kan. Terik matahari ya gua minum yang manis-manis Gitu. yang seger. Olahraga enggak? Enggak juga. Tiap diajakin lari nggak mau. Diajakin lari Ya, cuman ngeliling-ngeliling Iya. lah sambil ini. Terus dia nasi kan tadi kurangin setengah. Oh, ini Gua nambahin setengah. Ya Gua sudah udah. kenyang, gitu. Ya udah kita doain aja. Doain aja ya Allah, semoga segera di Oke. Kira-kira ada apa lagi nih Pak Rikrik yang Coba ada perlu ditanya nanya apa? lagi sama dia? Ya, kan Lu tadi kerja baru jangan satu kan. ngomong mulu dari Baru tadi. satu kan, tadi kurangin yang manis, terus Oh. kemudian Karbohidrat. terus kemudian olahraga kan. Nggak, pertama kurangin kalori, which is termasuk manis ya. Mhm. Kedua itu jam makan. Nah, jam makan yang paling baik itu Simple ya. Jam makan sebenarnya kalau saya sih nggak sarapan sama makan malam tuh maksimal di jam 7. Pas masa itu ya, pas masa itu. Sekarang sama Sekarang sebenarnya sama sebenarnya karena udah sarapan kebawa. enggak lah ya, udah Iya. biasa gitu. Karena habitnya udah kebawa, nggak perlu Iya, sarapan ya udah nggak usah sarapan. Iya. Karena apa? Sarapan terbaik itu apa? Yang tidak sarapan dong. Ya. Ini mah sarapan terbaik bubur ayam. Bubur apa? Bukan bubur ayam, dia ketoprak kuah bubur ayam. sedih nih, susah banget ya godaannya. Kalau Jadi, misalkan mau diet Pak Rikrik dengan melihat ini perubahan bahan ini gimana? Mau ngikutin jadi apa gimana? ini kalau Mas Bani kan dari Menjalankan dia. 78 kan Oh, ke 65 kan. Dari 86 86 ke 65 ya. ya. Gua kebalikannya. Dari Dari 65 ke 6. ya udah, tinggal tunggu tinggal aja tunggu sih. waktu aja. Tunggu waktu aja. Tunggu waktu aja lah. Umur udah segitu, Ya. makanan dijaga ya. Besok gua udah mulai melakukan hal-hal yang tadi dibilang ya. Apa?
Jadi nasi kuning jadi tambah gitu Iya. kan sarapannya. Lanjut ke nasi Dari putih. nasi kuning ya jadi nasi uduk gitu ya. Bagus. Ya. Jadi itu ya guys. Jadi mudah-mudahan cerita yang tadi disampaikan ini fakta nih ya, bukan ngarang-ngarang nih. Fakta yang disampaikan oleh Mas Banin ini bisa menginspirasi kalian semua nih ya. Dan jangan lupa nanti ada before dan afternya ya. Mas Banin itu Oh, gimana, sampai afternya kayak Ya, gimana. nanti bisa lah si editor itu Iya. bisa. Editor bisa Kalau nanti- kalau masih nggak bisa aja, Kan sensor ya, tit. ya. Maaf ya. Baru rilis nih soal di YouTube nih, ya sampai dikena dolar kuning nih. Thank you nih bro. Oke, thank you. Udah mau datang lagi nih ke Thank you. podcast kita. Thank you banget ya. Thank you, Mas thank you, Dokter. thank you. Nah, tapi sebelum Iya. kita menutup podcast kita kali ini, Bisa ada biasa quotes. ada quotes atau pantun dari Pantun. Ya, coba. Tema kesehatan. Coba. Quotes tema sok enggak? Makanlah sebelum makan itu dilarang, dan jangan sampai Anda gede badan karena terus makan gitu ya. Kurang lagi. Kurang cara jadi. Sampai gong dong. Ada yang Kurang lucu, lagi, kurang lucu. lagi. Kurang lucu nih. Coba kita tunggu. Kalau kesehatan gua susah. Ya, apa aja deh, apa aja. Gua sendiri nggak sehat, terus ngasih gua susah. Beda, oke, kita dulu. Udah. Kita cukupin aja udah ya. Kita Udah cukupin nyerah ya, aja. udah nyerah. Oke. Thank you yang udah nonton di apa namanya kita? Obrolan Buruan. Pulang kerja. Kerja. Ayo.